Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Memang pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang lemah lembut. Namun di dalam kelemah lembutannya, dia bukan Allah yang lemah atau lemah gemulai begitu. No. Dalam kelemah lembutannya, dia juga Allah yang bertindak dengan keras, dengan tegas dalam kasihnya demi kebaikan kita. Jadi pada dasarnya kita harus ngerti dulu bahwa dia adalah Allah yang baik. Kalau demi kasihnya dan rancangan-rancangan yang baik buat kita, kadangkala dia harus bertindak dengan tegas dan keras. Kalau tidak ada jalan lain, demi kemajuan kita, demi pemulihan kita, demi Allah mencapai kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah yang baik? Kenapa Allah yang lemah lembut? Kok harus bertindak keras dan tegas buat kita? Yang pertama, agar kita tidak manja. Tahukah saudara, banyak orang cinta Yesus tapi nggak punya mental prajurit. Ada banyak orang cinta Yesus tapi nggak punya mental dewasa. Sangat manja sekali. Wah, kalau udah ngasih sesuatu buat gereja itu kayaknya itu harus dihargai dan dihormati. Ini kan manja sekali, saudara. Kita itu kan memberi karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi buat kita. Jadi sebetulnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memberi, kita dipuji orang, harusnya kita malu karena apapun yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Jadi nggak usah kita bangga, saya kan udah kasih sekian, itu kan manja, itu kan childish, saudara, itu kan kekanak-kanakan banget itu kan. Nih, saya dong punya ini, saya dong bisa begini, itu kan kekanak-kanakan. Tapi justru kan ini tanggung jawab bahwa Tuhan sudah kasih begitu banyak buat saya. Sekarang harus saya kembalikan buat Tuhan. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan bisa maju, supaya kerajaan Allah bisa diluaskan, supaya kerajaan Tuhan bisa berkarya lebih nyata di tengah dunia ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kasihnya dalam kelemah lembutannya kadang-kadang harus bertindak keras, bertindak tegas. Kenapa? Karena supaya kita tidak manja. Yang kedua, agar hidup kita berkualitas. Karena hidup Kristen bukan hanya asal hidup. Jangan sampai kita hidup di muka bumi cuma memenuhi dunia saja, saudara-saudara. Tapi mari kita hidup dengan kualitas. Suami-suami punya kualitas, istri-istri punya kualitas, anak-anak muda punya kualitas, pemimpin-pemimpin punya kualitas, pengusaha-pengusaha punya kualitas, bahkan karyawan-karyawan biasa, pedagang-pedagang, ayo punya kualitas. Malu kalau kita sebut diri kita Kristen tapi kita berzina. Malu kalau kita sebut diri kita Kristen tapi kita tuh mengandalkan manusia. Malu kalau kita sebut diri kita Kristen tapi hidup kita tidak memancarkan damai, tidak memancarkan kasih, dan tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan dalam kasihnya, dalam kelemah lembutannya, kadangkala harus bersikap keras dan tegas. Yang pertama, agar kita tidak manja. Yang kedua, agar hidup kita berkualitas. Yang ketiga, agar kita tidak mudah terombang-ambingkan. Itu sebabnya kadang-kadang dia didik kita keras, dia didik kita tegas. Kita berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Kita kadang-kadang mikir, kok begitu? Ya itu, agar kita tidak manja, agar kita berkualitas, agar kita tidak mudah terombang-ambing. Orang kalau kekristenan tidak rooted, orang kalau kekristenan tidak berakar, orang kalau kekristenan belum melewati proses Tuhan,
gampang sekali terombang-ambingkan. Tetapi kalau sudah lewati semua proses Tuhan, kita cuma bilang, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita berjalan terus karena Tuhan terlalu baik buat kita. Yang keempat, oh Tuhan dalam kasih kelemah lembutannya seringkali harus bertindak keras dan tegas. Yang pertama jelas agar kita tidak manja. Yang kedua agar hidup kita berkualitas. Yang ketiga agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh tawaran-tawaran dunia dan pengajaran-pengajaran palsu. Dan yang keempat agar kita membuang segala sifat-sifat buruk dalam hidup kita. Seringkali kita mengandalkan kasih Tuhan, kelemah lembutan Tuhan. Jadi kita anggap, Tuhan ngertilah saya kepala batu, Tuhan ngertilah saya egois. Loh, Tuhan menerima kita padanya, tetapi justru Dia menerima kita padanya, tapi tidak mau membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia mau jadikan kita dengan karakter ilahi. Dia mau jadikan kita pribadi-pribadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia mau menciptakan pribadi kita menjadi representatif dari kerajaan Allah, sehingga kita menjadi duta-duta kerajaan surga yang memancarkan anugerah kasih dan kuasa yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang membahas tentang bertindak keras, bahwa Allah dalam kasih dan kelemah lembutannya seringkali harus bertindak keras demi kebaikan, kemajuan dan kedewasaan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang bertindak keras, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasal 26, Imamat 26 ayat yang ke-27, Imamat 26 ayat 27 sampai ayat yang ke-39. Imamat 26 ayat 27 sampai 39, demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Lihat, perhatikan, aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbanan akan kupunahkan, dan segala pedupanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikan tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjadi sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusan tanah itu akan menjadi tanah yang belum dijalani pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kau masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan datang kecemasan dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup di antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukuman di negeri-negeri musuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Soalnya bisa lihat nggak, kita kadang-kadang mikir, loh kok Allah yang penuh kasih, kok Allah yang penuh dengan kelemah lembutan, kok bertindak sekeras ini. Jelas kita tahu ada maksud baik di balik segala tindakan keras dan tegas Tuhan. Yang pertama, bagaimana agar Tuhan tidak bertindak keras? Yang pertama, cepat berbalik dari jalan yang salah. Jadi kalau sudah lihat mulai dari awal pembahasan tentang kutuk, yaitu di ayat yang ke-14, itu dimulai dengan hal baik. Kalau kamu salah, kamu harus balik. Tapi kalau kamu mengeraskan hati, aku pukul terus, makin lama makin kuat. Jadi Tuhan mau begini, kalau kita salah cepat berbalik, supaya
supaya apa? Supaya iblis tidak mencari keuntungan, supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa dikembalikan pada citra Allah dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, agar Tuhan tidak bertindak keras, cepat berbalik dari jalan-jalan yang salah. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu, jangan tunggu sampai dihajar Tuhan dulu, cukup waktu Tuhan bicara, berbalik dan terima anugerah. Yang kedua, bagaimana agar Tuhan tidak bertindak keras? Jangan permainkan Tuhan. Kalau kita udah tahu salah, jangan buat. Kalau kita anak Tuhan, ayo jangan kompromi. Jangan mau kelihatan hebat di tengah dunia, mau kelihatan eksis. Aduh, saudara-saudara, kita ini warga kerajaan sorga, sudah fokus sama Tuhan saja. Lalu yang ketiga, bagaimana agar Tuhan tidak bertindak keras? Selalu dahulukan Tuhan. Karena Alkitab udah bilang, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Dan yang keempat, bagaimana agar Tuhan tidak bertindak keras? Mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala hal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang paling bodoh di muka bumi adalah orang yang angkuh di hadapan Tuhan, bahkan masih menyombongkan diri. Biarlah kita merendahkan di dalam segala hal, dan tangan Tuhan yang kuat itu yang akan terus mengangkat kita dan menjadikan kita layak. Sehingga kalau kita diperlakukan dengan keras dan tegas oleh Tuhan, kita cuma bilang, Tuhan, ajar aku lemah lembut, ajar aku mengerti kehendak-Mu, ajar aku dengar-dengaran, berbalik dari jalan-jalanku yang salah, sehingga hidupku makin hari makin berkenan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka taruh tangan kanan di dada, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh bangkit menjadi orang percaya yang tegar di masa-masa yang sukar. Di proses makin hari makin indah, makin berkenan, makin menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita tuh bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.